Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Khairunisa dengan NIM 1905112818 akan menjelaskan efek perubahan serentak pada kurva agregat demand maupun kurva agregat supply. Adapun video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM. Seperti yang kita ketahui, keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Perubahan yang akan berlaku itu dapat dibedakan kepada 3 bentuk, yaitu perubahan pada AD saja, perubahan pada AS-nya saja, atau perubahan serentak dalam AD dan AS. Nah, sebenarnya seperti apa sih penjelasannya? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Jika terjadi perubahan kurva agregat demand dan agregat supply secara serentak, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pergeseran kurva AD dan AS ke arah kiri. Perubahan atau pergeseran kurva ini disebabkan oleh harga dari bahan mentah yang didapat ataupun diimpor mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga bahan mentah tentunya menyebabkan harga barang jadinya pun juga menjadi mahal, sehingga menyebabkan perubahan pada tingkat harga yaitu dari P0 menjadi P1. Jika harga barang jadi naik atau mahal, maka berakibat menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berpengaruh kepada pendapatan nasional real. Sehingga pada kurva dapat kita lihat terjadinya perpindahan dari Y0 menjadi Y1. Perubahan ini nantinya akan menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja dan berdampak pada berkurangnya pendapatan real rumah tangga. Hal ini terjadi dikarenakan tingkat konsumsi rumah tangga yang rendah diakibatkan harganya yang tinggi, maksud saya harga jadinya yang tinggi, maka juga akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Jika jumlah barang yang akan diproduksi sedikit, tentu sang produsen hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja, makanya dikatakan mengurangi kesempatan kerja. Dilanjutkan dengan banyaknya karyawan yang di PHK, tingkat konsumsi menjadi rendah karena mereka yang di PHK tidak lagi berpenghasilan sehingga tidak dapat membeli barang. Nah, perubahan ini mengakibatkan menurunnya permintaan agregat, di mana akan menyebabkan permintaan agregat bergeser dari AD menjadi AD1, sehingga tercapailah keseimbangan di titik E2, yaitu ketika tingkat harga berada di titik P2 dan pendapatan realnya berada di titik Y2. Oleh karena itu, kenaikan bahan mentah tersebut akan menyebabkan bergesernya kurva AS ke AS1. Dikarenakan kurva AD juga ikut mengalami perpindahan, yaitu dari AD ke AD1, maka dapat dikatakan AD dan AS berubah secara serentak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pergeseran kurva AS dan AD ke arah kanan. Perubahan ini terjadi karena pemerintah melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan menurunkan pajak-pajak yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan. Dengan turunnya pajak, maka berpengaruh terhadap harga barang yang akan diproduksi. Hal ini akan mengakibatkan tingkat harga turun dari P0 menjadi P1. Dengan turunnya harga barang tadi, maka otomatis konsumsi masyarakat cenderung meningkat, dikarenakan harga barang tersebut murah dan berujung mempengaruhi pendapatan nasional realnya, di mana pendapatan nasional real meningkat dari Y0 ke Y1, sehingga menggeser kurva AS menjadi AS1. Karena meningkatnya pendapatan nasional, maka akan memperbesar kesempatan kerja. Dikarenakan konsumsi masyarakatnya tinggi, otomatis produsen harus memproduksi lebih banyak lagi barang. Dan otomatis jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pun juga meningkat. Oleh karena itu, karena adanya penambahan tenaga kerja atau kesempatan kerja, maka akan meningkatkan permintaan agregat, di mana bisa kita lihat kurva agregat demand bergeser menjadi AD1. Pergeseran tersebut menyebabkan terbentuknya keseimbangan baru di titik E2, di mana tingkat harga berada di titik P2 dan pendapatan nasional realnya berada di titik Y2. Sehingga kurva AS pun juga ikut bergeser, yaitu dari AS ke AS1. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.